disentuh, lihat disentuh di part tertentu, kita colokin dulu. Perhatikan indikator arusnya ya, mesin 0. Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tangan saya sudah ada impact. Jadi ini impactnya masih bisa dipakai sebenarnya, tuh bisa dipakai. Cuman ini ada kendala pada saat mau dicas. Jadi baterainya pada saat mau dicas tapi nggak bisa masuk. Nah, ini harus ada yang periksa dulu. Apakah perlu diganti BMS-nya atau apa gitu ya. Tapi nanti kita periksa. Jadi ini masih normal, impact ke atasnya masih normal, motor masih normal, semuanya masih normal. Cuman nanti baterainya tuh nggak bisa dicas pada saat masuk. Langsung aja kita buka di workshop aja ya. Oke, jadi langsung aja kita buka baterainya. Nah, ini dia chargernya ya. Jadi charger ini sudah saya hubungkan. Dan di sini ada tegangan dan ampere ya. Jadi kalau dia ngisi nanti terbaca ampere meternya. Nah, kalau saya colokkan ke sini, tuh. Jadi gak mau gitu. Harusnya gak ada. Artinya tidak mau masuk chargingnya. Ya. Tegangannya ada ya, 22,7 volt. Cuman arusnya gak bisa masuk. Kita buka dulu bagian ininya ya. Nah, ini dia BMS-nya ya, ada BMS. Oke, di sini ada BMS ya, BMS baterainya. Ini masih bawaan, belum diapa-apain. Oke, langsung kita cek. Nah, nanti kalau dicolokan tegangan arusnya terbaca, artinya dia masuk ya. Kita colokin dulu. Perhatikan indikator arusnya ya, mesin 0. Oke. Nah, tidak masuk ya. Jadi, tapi di sini ada keunikan ya. Jadi kalau misalkan disentuh, lihat disentuh di part tertentu, kelihatan nggak ya di sini? Nah, jadi di bagian sini nih, aneh juga ya. Perhatikan ya. Nah, kalau disentuh di bagian sini nih, tuh dia harusnya masuk. Ya, jadi kalau disentuh di bagian sini dia masuk. Tapi bukan ditekan ya, disentuh doang tuh. Disentuh-sentuh gini, dikasih grounding gitu. Oke, berarti ada trouble di sini. Dan saya tidak berniat untuk memperbaiki, lebih baik mengganti saja karena partnya juga agak susah ya nyarinya. Oke, saya sudah mencari. Nah, ini dia. Ini adalah BMS yang baru. Nah, jadi ceritanya nanti saya mau ganti BMS selama ini dengan yang baru ya, cuman posisinya sama, cuman beda tipe mungkin ya. Harusnya sih yang pengganti ini lebih baik. Di belakang sini ada sensor suhunya, thermostat. Ini untuk cut off dari baterai ya. Jadi kalau baterainya overheat, harusnya sistemnya memprotek. Jadi harusnya tidak dikeluarkan. Ketika suhunya sudah dingin kembali, maka harusnya akan normal kembali. Nah, ini nanti kita lepaskan dulu, kita ganti dengan ini. Nah, nanti buat teman-teman yang mengalami kendala yang sama dan mau mengganti BMS, jangan buru-buru, perhatikan juga kabel yang terpasang. Karena di sini ada banyak kabel yang terpasang. Nah, jangan sampai salah. Oke, saya mau jelasin dulu biar tidak salah paham ya. Nah, nanti di sini ada namanya kutub B plus dan B min, itu intinya. Itu sebagai output ya, B min dan B plus. Nah, perhatikan biasanya ditandain dengan warna kabel merah dan paling pojok aja, merah dan hitam. Nah, ini dia. Biasanya merah adalah B plus ya, merah adalah B plus dan hitam adalah B min. Nah, ini dia ya, B min. Nah, kemudian ada 4 kabel lain. Nah, ini tidak ada patokan warna sebenarnya ya. Untuk yang 4 ini bebas warnanya, tapi patokannya adalah dari kodenya ada B1 sampai dengan B4 ya. B1 dengan B4, jangan sampai salah. Biasanya nanti ini kan diserikan ya. Jadi ini kan diserikan, kemudian dari urutannya dari B min ke B1, kemudian ke B2, B3, B4, kemudian ujungnya B plus. Jadi ini susunannya, nggak boleh terbalik. Ini fungsinya yang 4 kabel ini adalah sebagai balancing ya, untuk mendeteksi sel baterai. Nah, karena ini BMS-nya masih generik, artinya yang terjangkau. Di sini tidak ada controller untuk mengatur atau indikator bahwa baterainya rusak atau enggak. Biasanya di BMS yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada di video saya juga, itu di sana ada controller di mana ketika ada sel baterai yang rusak, maka dia akan memberikan tanda. Tapi kalau ini tiba-tiba ngedrop aja ya, kalau BMS seperti ini. Oke, langsung aja kita buka. Udah jelasin nggak bisa ya. Nah, perhatikan juga posisinya. Nah, kalau dari gambar sini udah ketahuan B plusnya ini B min ya. B min berarti ini B1, B2, B3, B4 dan ini B plus. Saya ulangi lagi ya. B min,
B1, B2, B3, B4, B plus. Jadi jangan sampai salah. Ya, nanti posisinya seperti ini sama ya. Nah, sama persis posisinya. Jadi tidak pusing-pusing sebenarnya, simpel. Tapi jangan asal cabut, makanya saya bilang diperhatikan dulu. Karena takutnya salah kabel aja satu, tuh bahaya ya. Oke, saya mau lepas dulu obeng bagian atasnya. Lepas bagian kutub negatifnya dulu ya. Kita lepas bagian kutub negatif, kemudian kutub positif. Oke, untuk pengamanan, takutnya korslet, short. Oke, lanjut sisanya. Oke. Dah. Uts, panas banget. Ya, ini yang lama ya. Oke, MOSFET-nya 2. Yang baru juga MOSFET-nya 2 ya. Ada yang menyarankan 3, tapi 2 aja saya rasa cukup. Oke, nah ini kemana? Ini harusnya ini diselipkan ke sini ya. Diselipkan ke si baterai ya. Si termostat ini. Nah, gitu aja. Oke. Di sini ada sedikit trouble, bukan trouble sih, ada posisi yang tidak pas ya. Oke, nggak apa-apa, masih bisa diakalin. Karena kalau saya buat di sini diluruskan, nah ternyata ada holder. Nah ini ada holder yang ngebentur sama apa nih, dioda ya. Nah ini dioda, ya ngebentur sama dioda. Oke, ini masih bisa kita akalin ya. Nah lihat ngejedot ya, jedot. Posisinya pas banget di sini. Oke, kita papas sedikit agar bisa masuk. Coba kita pasang lagi. Nah, klik, masuk ya. Nah, sekarang masuk tuh. Posisinya enak, pas gitu loh. Oke, langsung aja kita baut. Oke, baik, kita lanjut dengan pemasangan kabel ya. Posisinya sudah pas. Kita mulai dari B plus dulu ya. Sebenarnya bebas aja, cuman hati-hati korslet aja. Kita mulai dari B plus. Kalau misalkan dirasa susah, kita pakai pinset. Oke, kita mulai dari B plus. Oke, lanjut ke B4 ya. Jadi memang posisinya kabelnya juga sudah berdekatan sebenarnya ya. Nggak bisa kita perhatikan ya, perhatikan B plus ini yang bisa sampai B4 ya. Oke, satu ya, posisinya yang besar. Oke, nah kabel sudah terpasang semua. Sekarang jangan tutup dulu, dicek ya outputnya keluar atau enggak ya. Oke, di samping saya sudah ada voltmeter. Nah, keluar ya, 19,59, artinya sudah benar pemasangannya. Nah, jadi ini ada pin, ada 3 pin ya. Perhatikan. Ada 3 pin, ini 1, 2, 3. Sebenarnya ini pin positif output, ini pin negatif output. Nah, ini adalah pin positif untuk charging. Jadi kalau pakai dock, kalian ngecasnya bukan pakai colokan ini, nanti masuknya ke pin ini. Jadi pin positif ini sama pin positif yang colokan ini itu sama, nyambung ya. Jadi nanti ngecasnya boleh dari pin ini atau dari colokan ini. Oke, perhatikan. Kalau saya colokan arusnya muncul, berarti kan sudah benar BMS-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya, kalau arusnya muncul, maka BMS ini sudah benar. Cep. Nah, lihat arusnya muncul ya. Nah, 1,5 ampere. Jadi arusnya muncul 1,5 ampere, artinya chargingnya masuk sekarang ya. Jadi BMS-nya sudah normal, sudah diganti dengan yang baru. Oke, nanti seperti biasa link pembelian BMS ini saya taruh di deskripsi. Harganya sangat-sangat terjangkau, masih di bawah 50.000 dan worth it lah daripada kalian harus ngotak-ngatik ganti komponen ribet banget, kecil, soldernya juga nyusahin ya. Oke, saya kira lebih simpel seperti ini game BMS dan tentunya nah ini menghemat waktu kita juga. Nah, selanjutnya mungkin di project ini saya punya pengen upgrade baterainya ya. Nah, nantilah ke depan, nanti pantau terus di channel saya dan jangan lupa di subscribe